Setelah pertarungan sengit, Arya akhirnya berhasil mengalahkan Ratu Siluman Ular. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia menancapkan pedang sakti milik gurunya ke jantung sang ratu. Ratu Siluman Ular berteriak keras, suaranya menggema ke seluruh penjuru lembah, sebelum tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan lenyap di udara. Kekuatan kegelapan yang menyelimuti tempat itu seolah menghilang seiring dengan lenyapnya sang ratu. Arya terhuyung-huyung, luka di tubuhnya terasa perih, namun ia tahu pertarungan ini bukan hanya tentang fisik. Hatinya berkecamuk. Bagaimanapun, sebelum berubah menjadi siluman sepenuhnya, ratu itu pernah menjadi manusia, seorang putri yang cantik jelita, yang dulunya juga mencintainya. Namun karena kutukan yang menimpanya, dia berubah menjadi makhluk mengerikan yang haus akan kekuatan dan keabadian. Ketika Arya berdiri di tengah medan pertempuran yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara lembut dari belakangnya. "Kau sudah menyelamatkan mereka, Arya. Tapi bisakah kau menyelamatkan dirimu sendiri?" Arya berbalik dan terkejut melihat sosok samar Ratu Siluman Ular yang muncul dalam wujud aslinya. Seorang wanita dengan mata lembut dan senyum yang sedih. Itu adalah bayangannya, bukan siluman yang menyeramkan, melainkan sosok manusia yang dulu dicintainya. "Maafkan aku," bisik sang ratu. "Kutukan ini telah membawaku jauh dari diriku sendiri. Tapi cintaku padamu tetap abadi, meski dalam wujud yang tak lagi manusiawi." Arya terdiam, hatinya bergetar. "Aku tidak bisa menyelamatkanmu," kata Arya, suaranya serak. "Tapi aku akan selalu mengenangmu sebagai sosok yang pernah kucintai, bukan sebagai siluman." Sosok ratu itu tersenyum lemah. "Itu sudah cukup. Sekarang aku bisa beristirahat dengan tenang." Bayangan sang ratu memudar perlahan, dan cahaya lembut menyelimuti tubuhnya sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Angin berhembus lembut, membawa serta sisa-sisa kekuatan siluman yang pernah menguasai lembah itu. Arya menundukkan kepala, merasakan kedamaian di tengah kesunyian. Namun, meskipun kemenangannya terasa manis, Arya sadar bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Cinta dan kutukan yang pernah menyelimutinya akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Dan meski dia berhasil mengalahkan Ratu Siluman Ular, bayangan cintanya akan selalu menghantui hatinya. Dengan langkah berat, Arya meninggalkan lembah itu, membawa pedang sakti dan kenangan akan sang ratu, menuju petualangan berikutnya yang sudah menantinya di dunia yang penuh misteri dan bahaya. Arya melangkah meninggalkan lembah dan talaga Cibodas itu, namun setiap ayunan langkah kakinya terasa sangat berat. Ia sudah memenangkan pertarungan, tapi ada kehampaan yang tak bisa dihilangkan dari hatinya. Ratu Siluman Ular itu, meskipun telah menjadi musuhnya, tapi dia adalah seseorang yang pernah berbagi rasa dengannya di masa lalu. Kenangan itu terus menghantui pikirannya mengiringi langkah menyusuri jalan setapak menuju desa. Beberapa hari kemudian, Arya tiba di sebuah desa yang jauh dari lembah dan danau terkutuk itu. Penduduk desa yang semula selalu ketakutan, ketika melihat kedatangannya segera menyadari bahwa teror kegelapan dari siluman, yang selama ini mengancam mereka telah berakhir. Kabar tentang kekalahan Ratu Siluman Ular telah menyebar dengan cepat. Arya dianggap sebagai sosok pahlawan, seorang yang telah menyelamatkan banyak nyawa dari cengkeraman siluman yang kejam itu. Namun, di tengah semua pujian itu, Arya tetap merasakan hatinya hampa. Setiap malam,
Ia selalu bermimpi tentang sang ratu, dan wajahnya selalu muncul menghiasi dalam bayang-bayang mimpinya. Tidak lagi dalam bentuk siluman yang menyeramkan, melainkan sebagai wanita yang pernah ia cintai. Mimpi itu terus berlanjut, seakan-akan ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, ketika Arya merenung di tepi hutan, seorang pria tua muncul dari kegelapan. "Kau tampaknya gelisah, Nak," katanya, suaranya dalam namun menenangkan. Arya memandang pria itu, yang tampak bijaksana dan penuh dengan misteri. "Aku sudah mengalahkan Ratu Siluman Ular, tapi rasanya masih ada yang belum selesai," jawab Arya. "Aku masih merasa terikat padanya. Bayangannya terus menghantui pikiranku." Pria tua itu tersenyum tipis. Cinta dan kebencian sering kali saling terkait. "Kau mungkin telah mengalahkannya secara fisik, tapi jiwamu masih terikat pada cinta yang pernah ada di antara kalian." Arya terdiam, merenungi kata-kata pria itu. "Lalu, apa yang harus kulakukan?" "Kau harus melepaskan ikatan itu dengan tulus. Tidak cukup hanya mengalahkannya. Kau harus berdamai dengan masa lalu dan membebaskan dirimu dari perasaan bersalah atau rasa kehilangan. Hanya dengan begitu kau bisa melangkah maju." Pria tua itu mengulurkan sebuah benda kecil dari dalam jubahnya, sebuah liontin berwarna perak yang tampak bercahaya samar. Ini adalah liontin jiwa, sebuah artefak kuno yang bisa membebaskan jiwa-jiwa yang terikat pada dunia ini. Dengan ini, kau bisa mengantarkan jiwa sang ratu ke alam yang lebih damai. Tapi ingat, ini juga akan menjadi perpisahan terakhir kalian. Arya menerima liontin itu dengan tangan gemetar. "Aku mengerti," katanya pelan. Di bawah cahaya bulan purnama, Arya kembali ke lembah tempat pertempuran terakhirnya. Hawa dingin lembah terasa menusuk, namun ia tahu ini adalah langkah terakhir yang harus diambilnya. Ia berdiri di tempat Ratu Siluman Ular lenyap, dan dengan hati-hati mengangkat liontin itu. "Ratu," bisiknya, suaranya bergetar. "Aku di sini untuk membebaskanmu, dan juga diriku sendiri." Seiring dengan kata-kata itu, liontin di tangannya mulai bersinar terang. Cahaya itu membentuk sosok bayangan samar, wujud dari sang ratu yang pernah ia kenal. Wanita itu memandang Arya dengan tatapan lembut, tak lagi ada kebencian atau rasa dendam. "Terima kasih, Arya," bisik sosok itu. "Kini aku bisa beristirahat dengan damai." Arya menatapnya untuk terakhir kali, air mata mengalir di pipinya. "Selamat tinggal." Sosok sang ratu perlahan memudar, dan ketika cahaya dari liontin itu menghilang, Arya merasakan beban yang selama ini menghimpit hatinya akhirnya terangkat. Udara di lembah itu terasa lebih ringan, lebih hangat, seakan-akan seluruh kutukan yang pernah menyelimuti tempat itu benar-benar lenyap. Dengan langkah tenang, Arya meninggalkan lembah untuk terakhir kalinya, tanpa beban di hatinya. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan panjangnya, tapi juga awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia telah berdamai dengan masa lalunya, dan kini siap menghadapi masa depan, tanpa bayang-bayang siluman, tanpa rasa bersalah, tapi dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang bebas. Saat Arya meninggalkan lembah dengan liontin di genggamannya, langit mendadak berubah. Awan-awan gelap berkumpul di atasnya, angin dingin berhembus kencang. Suasana yang semula damai berubah menegangkan. Arya terhenti, merasakan sesuatu yang aneh.
Energi gelap yang seharusnya lenyap bersama Ratu Siluman Ular kini terasa kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar. Dari kegelapan di sekelilingnya, muncul suara yang familiar, namun kali ini penuh amarah dan kebencian. "Kau pikir kau bisa membebaskanku begitu saja, Arya?" Suara itu milik sang ratu, namun terdengar lebih dalam, lebih menyeramkan. Arya menatap sekeliling, berusaha menemukan sumber suara itu. Dari balik kabut hitam yang menggumpal, sosok Ratu Siluman Ular muncul lagi. Tapi kali ini bukan wujud manusianya yang lembut, melainkan wujud siluman yang lebih besar dan mengerikan. Tubuhnya berlapis sisik hitam pekat, matanya berkilau merah darah, dan taringnya lebih tajam dari sebelumnya. "Kau telah membuatku semakin kuat," Ratu Siluman Ular berteriak, suaranya mengguncang tanah. "Aku tidak akan lagi dibatasi oleh kutukan manusia. Sekarang, aku adalah kekuatan kegelapan yang tak bisa dihentikan." Arya segera meraih pedangnya, tapi sebelum ia bisa bereaksi, Ratu Siluman itu menyerang dengan kecepatan luar biasa. Ekor raksasanya menghantam tanah di dekat Arya, menciptakan ledakan debu yang hampir membuatnya terjatuh. Dengan cepat Arya melompat mundur, menghindari serangan itu, namun ia tahu pertarungan ini jauh dari yang sebelumnya. "Aku sudah mengalahkanmu sekali," Arya berteriak sambil bersiap siaga. "Aku akan melakukannya lagi." Namun, Ratu Siluman Ular hanya tertawa jahat. "Kau bodoh, Arya. Yang kau kalahkan adalah sisi lemahnya, sisi manusia yang masih mencinta. Kini, yang tersisa hanyalah kekuatan siluman yang murni." Arya tahu ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Dengan seluruh kekuatannya yang tersisa, ia menyerang sang ratu dengan penuh keberanian. Pedangnya berkilauan di bawah cahaya bulan, setiap tebasan diarahkan untuk mengalahkan Ratu Siluman yang kini lebih kuat. Tapi kali ini, setiap serangan Arya dihadang dengan kekuatan jauh di luar dugaannya. Sisik-sisik sang ratu terlalu keras untuk ditembus pedang, dan serangan baliknya begitu brutal. Di tengah-tengah pertarungan, Arya terlempar keras ke tanah. Dadanya berdenyut kesakitan, napasnya tersengal-sengal. Dia teringat peringatan pria tua itu, cinta dan kebencian saling terkait. Ratu Siluman Ular bukan hanya musuh fisik, tapi juga perwujudan dari kegelapan emosional yang masih Arya simpan. Ketika Arya hampir kehilangan harapan, ia teringat pada liontin di tangannya, artefak yang mampu membebaskan jiwa yang terperangkap. Namun kali ini, liontin itu bukan hanya untuk Ratu Siluman. Arya menyadari bahwa sebagian dari dirinya juga terperangkap dalam bayangan masa lalu. Untuk memenangkan pertarungan ini, Arya harus melepaskan segalanya, rasa cinta, rasa bersalah, bahkan kemarahan yang pernah ia pendam. Dengan kekuatan terakhirnya, Arya berdiri dan mengangkat liontin itu tinggi-tinggi. "Aku tidak akan bertarung lagi dengan kebencian," serunya. Liontin itu bersinar terang, cahayanya menusuk kegelapan di sekitarnya. Ratu Siluman Ular menyerang dengan amarah membara. Namun kali ini Arya tidak melawan dengan pedang. Sebaliknya, ia membuka dirinya pada cahaya liontin, membiarkan cahaya itu mengalir melalui tubuhnya, membersihkan segala rasa sakit dan kebencian yang selama ini menghantuinya. Cahaya itu semakin kuat, hingga akhirnya sang ratu tersentak mundur, menjerit kesakitan. "Tidak!" teriaknya, tubuh siluman raksasa itu perlahan-lahan terkikis oleh cahaya dari liontin. "Ini tidak mungkin, aku tidak bisa kalah." Ratu Siluman Ular terus berusaha melawan, tapi setiap usaha semakin sia-sia. Dengan teriakan terakhir yang menggema, tubuh sang Ratu Siluman meledak menjadi kepingan-kepingan bayangan hitam yang akhirnya lenyap bersama angin malam. Lembah yang sebelumnya gelap kini terang benderang di bawah cahaya bulan. Kegelapan yang menyelimuti tempat itu benar-benar musnah. Arya terjatuh
kelelahan, namun merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya karena kemenangannya, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Bebas dari bayang-bayang masa lalu, dan bebas dari beban emosional yang selama ini menghantuinya. Ia berdiri dengan perlahan, memandangi liontin yang kini kehilangan cahayanya, namun baginya itu sudah cukup. Sang ratu telah benar-benar bebas, dan begitu juga dirinya. Dengan hati yang ringan, Arya melangkah pergi meninggalkan lembah untuk terakhir kalinya, menuju masa depan yang belum pernah tampak begitu cerah.